olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa bersama kami di Pagi Seru. Ulas berita no kaku-kaku. Ini kalau mau menghadapi weekend panjang udah gitu mau libur tuh aku tuh jadinya semangat banget Der. Apalagi kita bisa berkumpul keluarga nih ya dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa terus sambil bakar sate nanti makan rendang, opor, cocol gemblong ya kan. Aduh itu yang aku rindukan, gemblong sama semur. Kita akan nantikan ya. Nah pemirsa kita akan beranjak nih. Kali ini beritanya dari Korea Selatan. Gempa mengguncang Korea Selatan pada hari Rabu sekitar pukul 8.26 waktu setempat. Ini mengutip dari AFP. Gempa tersebut berkekuatan 4,8 skala Richter dan berpusat di barat daya negeri itu, kota Buan, sekitar 205 km dari ibu kota Seoul. Wah ini bukan satu-satunya ya, ini dalam beberapa tahun terakhir ini gempa yang baru kita dengar lagi di Korea ya. Iya betul. Karena biasanya yang sering terkena gempa itu adalah Jepang. Nah, dia melewati lempengan-lempengan Indo-Asia juga kan. Iya, jadi kalau misalnya kita lihat memang kalau untuk di Korea Selatan sendiri nih Der ya, berita gempa yang cukup waktu itu sempat ramai itu pada 2016. Dan ini baru ada lagi di 2024 seperti itu. Ini di kota Buan, bukan di Seoul ataupun di Busan ya. Nah, ini apa namanya, kalau dilihat dari beritanya ada jatuh korban nggak sih? Kalau ini untuk korban belum dilaporkan ya, cuman kalau untuk dilaporkan. kerusakan ini sudah dilaporkan. Kalau kita melihat di beberapa gambar di sosial media yang sudah ada, itu rumah-rumah tuh pada retak. Terus tadi juga ada sempat gambar kan beberapa produk di etalase toko pun pada jatuh seperti itu. Nah, menurut saksi mata, Der, jadi sebelum gempa itu terjadi, ini juga sempat ada gemuruh yang cukup menggelegar gitu kan. Nah, akhirnya ini juga sempat terjadi keramaian gitu ya di masyarakat di kota Buan tersebut. Ya, semoga ini bisa jadi acuan buat kita ya sebagai negara yang sering mendapatkan bencana gempa nih. Ya, kita bisa contoh Jepang mungkin dalam masalah antisipasi. Mitigasi bencananya tuh oke banget. Karena di sana itu di Jepang itu rumah didesain untuk tahan gempa. Betul. Nah, sebenarnya di Indonesia itu sudah ada teknologi atau kebudayaan yang mengcover ini. Ya. Di mana coba? Di suku apa tuh aku lupa ya. Baduy. Nah, ya, di Baduy itu jadi rumahnya itu bawahnya itu tiangnya itu dimasukkan. Jadi kalau dia goyang gempa itu nggak rubuh. Nggak rubuh. Ya hanya bergoyang posisi aja. Oke. Itu pernah aku baca juga di salah satu buku tentang kebudayaan masyarakat Banten tuh. Wah ini kalau diterapkan juga bisa ke seluruh masyarakat Indonesia, mungkin dimodifikasi dengan teknologi yang saat ini gitu betul ya. sekali, dan itu juga sama salah satunya sebagai langkah mitigasi bencana yang memang dilakukan oleh pemerintah nih untuk bagaimana nih kita nih ketika menghadapi bencana-bencana yang alam, salah satunya gempa itu, kita ini nggak takut seperti itu. Karena kan kalau kita lihat ya ini banyak banget ketika gempa berlangsung ya udah ada bangunan yang memang mudah roboh seperti itu. Apakah tidak menggunakan semen? Apa? Semen 2 roda? 2 aja kan. Nah, dan selain itu menurutku Der ya, salah satu mitigasi bencana yang perlu dilakukan adalah bagaimana cara kita menghadapi panic attack. Panic attack ketika satu kejadian atau bencana terjadi itu perlu banget loh gitu kan. Kalau kita melihat ya di beberapa video yang ada gitu kan di Jepang ketika melakukan mitigasi bencana, orang tuh kalau gempa santai. Iya, mereka santai karena mungkin ya hampir dalam 1 tahun bisa 3-4 kali gempa gitu. Dan mereka memang sudah mentalnya dibentuk untuk siap menghadapi kebencanaan. Kalau di Indonesia kan masih agak rapuh ya. Allahu Akbar. Ya memang bagus ya kita begitu, tapi kan maksudnya ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan untuk keselamatan. Betul sekali. Mungkin menjauhi tempat-tempat yang memang disinyalir ini bisa roboh atau yang lain-lainnya, dan kita juga menjauhi dari kalau semisal gempa kita dekat laut juga itu kita akan segera beranjak seperti itu karena khawatir ada tsunami seperti itu. Nah, baik Dery dan juga pemirsa nih ya, selanjutnya nih Der.
Ya, kita beralih dari info gempa kepada info pencalonan Gubernur Jakarta yang kabar-kabarnya Anies akan diduetkan dengan Kaisang Pangarep. Waduh. Wah, itu apakah mungkin atau enggak nih, Der? Karena kalau kita melihat ya, setelah kemarin Pilpres nih kan Ya. agak lumayan panas ya. Jadi sebelumnya memang dikabarkan ada desas-desus yang mengatakan bahwa PDIP tertarik untuk mengusung Anies bersama Ahok di Pilkada mendatang. PDIP. Ya, namun kali ini ternyata salah satu partai besutan dari Muhaimin Iskandar ini menjadi satu-satunya partai yang sudah menyatakan untuk mencalonkan Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2024. Wah, emang kalau kita melihat ya nih ya di calon gubernur Jakarta sendiri, Ya. Anies nih ibarat menjadi rebutan. Betul, karena elektabilitas beliau di Jakarta memang masih tinggi. Masih tinggi, Masih tinggi Anies sekali. dan juga Ahok ya. Dan Betul. ini kalau kita melihat ini Kaisang juga cukup berani langsung hijrah ke Jakarta seperti itu. Iya, karena yang kemarin kita sempat bahas ya bahwa Kak Kaisang ini kan memimpin 38 provinsi di Ya, PSI ya. Artinya dia ingin ya suara yang lebih besar, minimal miniatur di Indonesia ya, salah satunya di Betul. Jakarta. Dan kalau dilihat potensi untuk berduet dengan Anies Baswedan ini sangat terbuka lebar ya. Karena kita tahu nih bahwa PSI ini juga banyak menguasai kursi di DPRD Jakarta Ya, betul banget. Dan kemarin juga kan sempat rame kayak Grace Natali, Ya. Samaranya juga ternyata sudah mempunyai posisi loh, Der. Nah, maka dari itu. Terus juga sebelumnya ini yang rame Anies dan Ahok. Apakah ini Anies Ahok atau Anies Kaisang nih? Nah, kalau aku melihat sih kalau Anies Ahok kayaknya agak cukup berat ya. Berat dalam artian apakah memang mau bersatu gitu, Der. Karena kalau kita mengingat ya dari track Ya. recordnya agak cukup berseberangan ya dalam beberapa pemikiran seperti itu. Nah, kalau semisal kita melihat dari Kaisang dan juga Anies, ini Kaisang ini tidak masalah jika memang diduetkan dengan Anies karena merasa bahwa Anies ini memiliki elektabilitas yang cukup tinggi khususnya di wilayah Jakarta. Iya, namun pemirsa tahukah kalau misalkan Anies Baswedan menyatakan bahwa siap untuk berpasangan dengan Kaisang, artinya ini Anies melanggar kata-kata yang sebelumnya disampaikan dalam Pilpres di Apa berbagai tuh? kesempatan ya. Jadi beliau tuh selalu menyampaikan bahwa etika nomor 1. Ketika etika sudah dilanggar, maka yang lain akan bisa ikut dilanggar. Dan juga kita tahu sebelum ada isu pencalonan Kaisang di Pilkada ini kan ada perubahan aturan melalui Mahkamah Agung ya. Iya, betul mengenai banget. Yang persyaratan calon kepala daerah. Artinya kalau Anies Baswedan menyetujui dengan Kaisang, iya artinya mencilat ludah sendiri. Bagaimana Pak Anies? Nah, tapi kan ya, Dery dan juga pemirsa, namanya politik ya. Betul. Politik itu kan dinamis. Orang kadang itu bisa berubah sesaat. Kadang dia menjadi musuh atau nanti tiba-tiba juga bisa menjadi koalisi seperti itu. Kita nantikan saja nih ya, karena kalau kita melihat meskipun ibu kotanya udah bukan di Jakarta nih ya, tapi memang bursa ataupun terkait dengan Pilkada di Jakarta ini masih cukup ramai ya. Kita akan nantikan siapa saja nih yang akan menjadi calon gubernur dan juga wakil gubernur di Jakarta. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan tetap kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetap bersama kami di Pagi Seru. Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.